Ya, dalam banyak kesempatan Pak Oli sering mengatakan bahwa Sulawesi Utara ini adalah pintu gerbang begitu ya Pak. Nah, sejauh ini realisasinya seperti apa? Ya pertama kita bisa lihat secara langsung ya. Pada saat kita membuka penerbangan langsung ke China, 10 provinsi di China langsung masuk ke kita sini. Ya kan? Itu secara otomatis itu. Jadi artinya mereka mau ke Bali, mereka mau ke Jakarta, udah lewat sini. Sekarang aja sekarang nih. Ini orang yang mau ke Morowali itu, tenaga-tenaga kerja, manajer-manajer China mau ke Morowali sama mau ke Maluku Utara, semua lewat Manado. Jadi udah jadi pintu gerbang dia dari China, Malaysia masuk sini. Jadi sekarang hidup ini Bandara Samratulangi udah hidup. Karena apa? Karena strategi kita itu tadi saya katakan, kita melihat potensi Sulawesi Utara ini sangat strategis. Geoposisinya sangat strategis. Sehingga ini yang kita manfaatkan. Manfaatkan ternyata berhasil. Apa yang kita lihat sampai hari ini langsung terbuka. Begitu juga sekarang kita ekspor ikan. Itu bukan cuma dari Sulawesi Utara punya, dari Ambon datang, Gorontalo datang, dari Makassar juga datang ikut situ. Untuk kita ekspor ke Jepang. Nah ini kan menjadi hub ini. Nah kalau sudah hub itu kan benar-benar kan udah jadi pintu gerbang udah terbuka. Ya kan? Buat kita keluar. Karena posisi yang tadi kita manfaatkan posisi yang sangat strategis bagi kita. Oke. Nah, selanjutnya ini kan Bapak masih dalam waktu 4 tahun perjalanan, masih dalam beberapa proyek-proyek masih berlangsung begitu ya Pak. Ada pembangunan Bendungan Kuil juga, ada juga untuk Tol Manado Bitung. Seperti apa nantinya ke depan ini? Pertama tentunya tahun depan ini tol sudah selesai. Jadi kita harus menceranakan kembali sambungan tol Manado Bitung ini kemana. Nah saya akan bawa ini sampai ke Amurang. Ya target 5 tahun ke depan sampai ke Amurang kita. Nah, makanya kita perlu dukungan dari semua kepala daerah yang punya visi yang sama. Supaya program-program ke depan ini bisa bermanfaat. Karena tol dari Air Madidi ke Amurang ini dilewati oleh Kabupaten Minasa, bisa manfaatkan Tomohon yang selama ini macet-macet bisa memanfaatkan, ya toh. Mitra juga bisa memanfaatkan ada bukaan di daerah Kawangkoan sana, ya toh. Dia terus juga ke Minsel bisa memanfaatkan secara langsung. Ini 74 kilo. Jadi kalau 74 kilo, kalau dari Madidi lari 100 kilo per jam, ya sampai 1 jam sudah di Amurang. Ya. Oke. Jadi lebih singkat toh. Di mata Pak Oli nantinya Sulawesi Utara ini akan seperti apa sebenarnya? Pasti Sulawesi Utara ini akan menyumbang PDB buat nasional. Oke, itu cita-citanya ya. Cita-citanya. Karena itu yang saya katakan tadi. Kalau kita belajar sejarah, Perang Pasifik itu terjadi perebutan kan di wilayah Laut Sulawesi sini. Jepang mau cari kuasai titiknya di wilayah Sulawesi, Amerika mau titik Sulawesi. Nah, ke depan ini, kalau kita ikut sejarah ini, pertarungan ekonomi dunia ke depan ini di Pasifik ini. Dan itu biasa kelihatan. Saat ini kan China dengan dominannya begitu, Jepang, Korea, bersama dengan Taiwan. Ini kan negara-negara naga-naga ke depan. Nah ini mereka mau kemanapun pasti lewat Indonesia. Apalagi Sulawesi Utara berada di dua jalur pelayaran nasional. Akli 2 dan Akli 3. Ya Akli 1, Akli 2. Itu Sulawesi Utara di ujung tuh. Oke. Nah, itu tadi adalah program-program yang nantinya akan ataupun gagasan-gagasan yang akan menjadi hal yang akan dilakukan Pak Oli jika terpilih lagi. Ini sudah masuk di masa kampanye. Ada kesulitan Pak untuk kampanye di tengah COVID-19 Saya kira ini? di tengah COVID begini tidak ada kesulitan kita kampanye karena kita mengikuti prosedur standar kampanye yang diberikan oleh KPU. Sehingga kita tidak merasa kesulitan dan saya juga sebenarnya petahana sangat diuntungkan karena hampir 5 tahun orang kenal saya. Kemana-mana saya pergi, ini juga sangat menguntungkan bagi kita. Sehingga saat kampanye seperti ini, dalam pertemuan-pertemuan kita berjalan seperti air mengalir aja. Oke, dua penantang Anda adalah bupati, Pak. Ada bagaimana kira-kira melihat ini? Ya saya kira saya nggak ada hambatan karena dua-dua bupati ini kan saya kenal. Dua teman saya dua-dua. Ya kan,
sering Bupati Minut datang di rumah saya, keluh kesah, begitu juga Bupati Teti juga kan dulu calonnya bupati dari PDI Perjuangan. Oke, berarti tidak ada hal-hal ataupun tetap supaya damai begitu ya Pilkada 2020 ini. Ya nggak ada masalah. Mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan Pilkada Damai 2020 dan juga menjauhi hoax. Ya saya kira tentunya saya menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi di seluruh dalam pemilihan pilkada, pilwako, bupati, gubernur, marilah sama-sama kita mendorong dan kita juga bersama-sama mensukseskan sehingga pilkada di Sulawesi Utara menjadi pilkada damai, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan rencana kerja dan program-program dan rekam jejak masing-masing para calon. Masyarakat kita himbau tidak usah bergerombol, tidak usah melakukan kampanye yang negatif. Mari sama-sama kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sudah ada di Sulawesi Utara ini. Oke, terima kasih banyak Pak Oli sudah menyempatkan waktu bersama kami kawan Wa TV, dan semoga hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Oli juga bisa membawa hal ataupun bagi masyarakat yang masih memerlukan kira-kira siapa figur yang akan diperlukan ataupun dipilih nanti dalam Pilkada 2020. Saya Kristi Pelealu pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Torang Pe Figur.